Bahaya merayakan ulang tahun. Siapa di sini yang masih suka ngerayain ulang tahun? Ternyata bahaya banget loh, bisa berpotensi keluar dari Islam. Tahukah teman-teman, ulang tahun pertama kali ternyata dirayakan oleh Fir'aun, tepatnya pada 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada saat itu Fir'aun dinobatkan sebagai raja. Hari penobatan Fir'aun sebagai raja itulah dianggap sebagai hari kelahiran dewa baru. Makanya kemudian dirayakan setiap tahunnya. Dan nyatanya, lilin yang dipakai untuk menerangi kue oleh bangsa Yunani kuno dianggap sebagai sebuah simbol doa atau permohonan kepada dewa-dewi yang dipercaya tinggal di Gunung Olympus. Nah, buat teman-teman yang masih merayakan ulang tahun, artinya kalian ini meneruskan tradisi Fir'aun atau mengikuti tradisi bangsa Yunani kuno. Karena sesungguhnya di dalam Islam tidak ada akar historis tentang perayaan ulang tahun ini. Bahayanya, di dalam Islam merayakannya itu dianggap sudah termasuk bagian dari mereka. Seperti yang Rasulullah sampaikan di dalam sebuah hadis, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang melakukan tasyabuh atau meniru suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Maka waspada ya, jangan sampai kita budayakan dan wariskan adat orang-orang musyrik yang jelas ini ada kaitannya dengan akidah. Sebetulnya bebas-bebas aja ya, teman-teman mau percaya dengan fakta larangan ini atau mungkin masih ngeyel dan terus menjalankan tradisi ulang tahun. Yang jelas saya sudah menyampaikannya. Orang yang buta agama tentu akan mengatakan, lah ini pasti Wahabi, lah gini nggak boleh, begitu nggak boleh, sedikit-sedikit kok haram. Teman-teman coba renungkan, apa sih beratnya meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat sama sekali? Coba apa manfaatnya? Bukankah malah lebih hemat? Teman-teman nggak perlu keluar uang untuk beli kue, untuk beli makanan, untuk mentraktir teman-temannya, dan kebutuhan lain-lain ya. Terus ada juga mungkin yang nggak sepakat. Lah yang penting kan niatnya. Teman-teman, saudaraku, niat saja nggak cukup ya. Misalkan nih, saya kasih contoh. Ada dua orang, laki-laki dan perempuan, lalu mereka berzina dengan kesepakatan sepenuh hati. Lalu dengan niat karena Allah. Apakah perbuatannya menjadi berpahala dan nggak berdosa? Tentu tidak, tetap saja berdosa, walaupun niatnya karena Allah. Ingat ya, kita beragama bukan pakai perasaan, melainkan ada tuntunan. Tuntunannya adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kenalilah Rasulmu, maka akan kau pahami agamamu. Tapi wajar aja sih, kita hari ini begitu ngeyel dan keras kepala dengan perasaan dan pendapat kita sendiri, tanpa dalil agama. Karena hari ini, kita benar-benar miskin ilmu dan nggak kenal sama sekali sosok Rasulullah SAW. Maka dari itu, teman-teman semuanya, hari ini sudah memasuki fase darurat untuk segera mengenalkan sosok Rasulullah SAW sebagai suri toladan yang terbaik. Kita sepakat Rasulullah ini sebagai suri toladan, tetapi anehnya kita tidak pernah mengenalkan sosok beliau kepada keluarga kita. Bahkan kita sendiri nggak tahu ya, dan nggak mau tahu siapa beliau. Kita nggak kepo sama sekali dengan karakternya dan perjuangannya di dalam menegakkan Islam. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya untuk memiliki kitab Sirah Nabawiyah, karena di dalam buku ini berisi sejarah perjuangan hidup Rasulullah sejak beliau dilahirkan hingga wafatnya. Penuh dengan inspirasi yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan kita bisa meneladani karakternya dan perjuangannya di dalam menegakkan Islam, di dalam menyebarkan Islam. Dan insya Allah ketika kita menyelesaikan kitab ini ya, kita akan lebih memahami hal-hal yang haram dan yang dihalalkan di dalam Islam. Segera check out di keranjang kuning kiri bawah, ini bukan pengeluaran, tetapi ini adalah investasi dunia akhirat yang tidak ternilai harganya. Dapatkan yang original melalui link di bawah ini ya, klik beli bukunya sekarang.